Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Poja Ananda. Saya Belina Eka Ariesti. Kami dari kelas 11 IPA 1. Bagian pertama, pilihan ganda. Soal nomor 1. Penyusunan warna berdasarkan tingkat perpaduan dengan warna putih dan hitam disebut B. Monokromatik. Penjelasan dari jawaban saya karena warna monokromatik adalah hasil warna yang diperoleh dari gradasi warna dasar yang dipilih. Kombinasi terang dan gelap dari warna tersebut adalah senjata utama ketika mendesain web. Soal yang kedua adalah suatu aliran dalam seni rupa yang melukiskan suasana kesedihan, kekerasan, kebahagiaan, atau keceriaan dalam ungkapan rupa yang emosional dan ekspresif disebut B. Ekspresionisme. Mengapa jawaban saya adalah ekspresionisme? Karena pengertian dari ekspresionisme adalah suatu aliran dalam seni rupa yang melukiskan suasana kesedihan, keceriaan, kekerasan, atau kebahagiaan dalam ungkapan rupa yang emosional dan ekspresif. Soal nomor 3. Sketsa adalah rencana berupa A. Garis setengah jadi. Penjelasan dari jawaban saya adalah karena sketsa adalah karya gambar yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Maka dari itu bisa disebut juga dengan hasil setengah jadi. Soal nomor 4. Warna yang merupakan hasil percampuran kedua warna sekunder adalah pengertian dari CED, tersier. Penjelasan saya adalah mengapa saya memilih jawaban tersebut karena warna tersier adalah hasil pencampuran dari kedua warna sekunder. Soal nomor 5. Unsur seni rupa yang paling sederhana adalah jawabannya adalah B. Titik. Mengapa saya memilih jawaban titik? Karena titik merupakan unsur seni rupa yang paling mendasar. Titik ada pada dimensi 1 dan titik juga jadi unsur paling kecil dalam membentuk garis, bentuk, atau bidang. Soal yang keenam. Musik yang dinyanyikan dengan santai dan tanpa ekspresi adalah E. Swing. Penjelasan saya karena memilih jawaban ini karena musik swing adalah jenis musik yang dinyanyikan dengan santai dan tanpa menggunakan ekspresi. Soal yang ketujuh adalah teater berasal dari bahasa Inggris yaitu C. Theater dengan huruf T H E T H E R. Soal yang kedelapan adalah tempo pengucapan suara disebut D. Dinamika. Kenapa dinamika? Karena dinamika merupakan tempo pengucapan suara saat seseorang sedang bernyanyi. Soal ke-9. Jenis karya seni rupa yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar adalah A. Karya seni rupa 2 dimensi. Kenapa jawabannya tersebut? Karena karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang atau sudut arah saja, karena mereka memiliki ukuran panjang dan lebar. Soal yang ke-10 adalah arti apresiasi seni adalah C. Menghayati seni. Penjelasan saya memilih jawaban tersebut karena apresiasi seni adalah suatu proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Soal yang ke-11. Apresiasi berdasarkan rasa suka dan tidak suka pribadi terhadap karya seni rupa adalah apresiasi A. Objektif. Alasan saya memilih jawaban tersebut karena pengertian apresiasi objektif sendiri adalah apresiasi berdasarkan rasa suka dan tidak suka pribadi terhadap suatu karya seni rupa. Soal yang ke-12. Berikut ini termasuk jenis karya seni 2 dimensi adalah B. Foto. Alasan saya memilih jawaban tersebut karena foto adalah benda yang hanya dapat dilihat dari satu arah saja dan hanya memiliki panjang dan lebar saja.
Soal yang ke-13. Seni yang diekspresikan dengan media suara adalah seni B. Seni musik. Kenapa saya memilih jawaban tersebut? Karena pengertian seni musik itu sendiri secara umum adalah sebuah cabang seni yang fokus menggunakan melodi, irama, tempo, harmoni, dan vokal yang berperan sebagai sarana dalam menuangkan perasaan penciptanya. Soal yang ke-14. Karya seni rupa berikut yang merupakan karya seni rupa 3 dimensi adalah C. Patung. Penjelasan saya kenapa memilih jawaban tersebut karena patung adalah benda yang dapat dilihat dari segala arah dan memiliki ukuran panjang kali lebar dan kali tinggi yang merupakan ciri-ciri identik dari suatu seni rupa 3 dimensi. Soal yang ke-15. Karya yang dihasilkan dari keterampilan tangan dengan tujuan melestarikan seni rupa di daerah disebut seni A. Pahat. Kenapa saya memilih jawaban tersebut? Karena pahat adalah karya seni yang dihasilkan dari keterampilan tangan dengan tujuan melestarikan seni rupa di suatu daerah. Selanjutnya soal nomor 16. Gagasan seni yang baik antara lain bersifat universal. Maksudnya jawabannya adalah D. Dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Mengapa saya memilih jawaban D? Karena universal adalah yang bersifat umum. Artinya bisa dilihat oleh seluruh orang. Soal nomor 17. Karya seni terapan yang berfungsi sebagai media komunikasi adalah seni D. Grafis. Mengapa saya menjawab grafis? Karena karya seni terapan yang memiliki fungsi sebagai media komunikasi. Soal nomor 18. Musik banyak dipakai untuk mengiringi tarian-tarian seperti dansa, poco-poco, dan senam. Hal ini merupakan fungsi musik sebagai A. Sarana hiburan. Mengapa saya menjawab sarana hiburan? Karena musik banyak digunakan untuk mengiringi seperti tari-tarian, senam poco-poco, dan dansa. Soal nomor 19. Irama merupakan panjang pendeknya nada dalam musik yang berkaitan erat dengan jawabannya adalah E. Panjang pendek not. Mengapa saya memilih jawaban E, yaitu panjang pendek not? Karena seperti soalnya tadi, yaitu irama merupakan panjang pendeknya nada dalam musik yang berkaitan dengan erat. Soal terakhir. Dalam teater, istilah tempat dan waktu sebuah cerita disebut C. Setting. Mengapa saya memilih setting? Karena setting adalah istilah tempat dan waktu dalam sebuah cerita. Bagian kedua, esai. Soal nomor 1 adalah sebutkan dan jelaskan 5 macam aliran seni rupa. Jawaban saya adalah A. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran yang berada di dalam seni rupa yang berusaha menuliskan sebuah objek yang mempunyai kesamaan dengan keadaan alam. Yang B, aliran realisme. Aliran realisme merupakan aliran yang dimana dalam penggambaran objek haruslah sangat diperhatikan secara detail, khususnya untuk menciptakan kesan dan juga suasana dari objek tersebut. Yang C, aliran romantisme. Aliran romantisme merupakan aliran seni rupa yang dimana lebih memperhatikan segala macam nilai-nilai estetika, fantastis, irasional, dan absurd. Pada umumnya, aliran romantisme menggambarkan kisah-kisah yang romantis atau dramatis. D. Aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme merupakan aliran seni rupa yang dimana lebih memperhatikan curahan batin pembuatnya secara general dan bebas, baik dari imajinasi dalam batin maupun perasaannya. Dan yang terakhir E. Aliran impresionisme. Aliran impresionisme merupakan aliran seni rupa yang dimana memperlihatkan kesan pada objek yang digambarkan secara sekilas maupun selintas saja. Soal nomor 2 adalah apa yang dimaksud dengan aransemen musik? Aransemen musik adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Soal nomor 3. Apa perbedaan dari karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi?
Jawaban saya adalah seni rupa dua dimensi. A. Hanya memiliki dua ukuran yaitu panjang dan lebar. B. Jika digambar dalam koordinat memiliki koordinat X dan Y. C. Hanya dapat dinikmati dari satu arah yaitu dari arah depan. D. Tidak ada efek pencahayaan. E. Tidak terlalu banyak kombinasi warna. Sedangkan seni rupa tiga dimensi adalah A. Memiliki tiga ukuran yaitu panjang, lebar, dan ketebalan atau tinggi. B. Dalam bidang koordinat memiliki koordinat X, Y, dan Z. C. Dapat dinikmati dari berbagai arah. D. Dipengaruhi oleh efek pencahayaan. E. Memiliki gradasi-gradasi warna dan menggunakan kombinasi warna yang lebih kompleks. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan seni rupa terapan? Jawaban saya adalah seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni yang dimilikinya. Soal nomor 5. Apa manfaat dari kegiatan apresiasi terhadap karya seni rupa? Jawaban saya adalah A. Agar kita dapat mengenal suatu bentuk karya seni. Artinya, kita tidak hanya tahu bahwa itu adalah karya seni, tapi kita memahami karya seni tersebut dari segala sisi. B. Agar kita dapat meningkatkan serta menumbuh kecintaan kita terhadap suatu karya seni, baik itu karya seni dari bangsa sendiri maupun dari luar, serta juga dapat meningkatkan dan menumbuh kecintaan kepada sesama manusia. C. Apresiasi juga mampu menimbulkan hubungan timbal balik yang positif antara penikmat karya seni dan pencipta. Soal yang keenam adalah apa yang dimaksud dengan tekstur dalam unsur seni rupa? Jawaban saya adalah dalam unsur seni rupa, tekstur merupakan nilai kualitas dari bidang permukaan yang timbul karena disebabkan oleh tiga dimensi. Soal yang ketujuh, sebutkan 5 contoh karya seni rupa murni. Jawaban saya adalah yang A. Patung, B. Lukisan, C. Relief, D. Kerajinan, gantungan, dan E. Kaligrafi. Soal ke-8, jelaskan penyebab terjadinya gelap terang dalam tekstur karya seni rupa. Jawaban saya adalah unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Soal yang ke-9, jelaskan 3 sifat optis warna. Jawaban saya adalah dalam teori warna dikenal ada 3 sifat optis, yaitu hue, value, dan saturation. A. Hue. Hue merupakan tingkat kepekaan warna, misalnya merah, merah orange atau hijau, biru, biru keunguan, dan seterusnya. B. Value. Value merupakan fenomena kecemerlangan dan kesuraman warna. Nilai rendah menunjukkan warna yang cenderung suram atau kegelapan, sementara nilai tinggi menunjukkan kecenderungan warna yang terang dan cemerlang. C. Saturation. Saturation merupakan intensitas nada warna untuk menunjukkan warna-warna menyala dan warna-warna yang suram. Soal yang terakhir ke-10. Apa yang dimaksud dengan seni musik? Jawaban saya adalah seni musik adalah hasil cipta sebagai bentuk pengungkapan perasaan dan emosi yang dituangkan dalam bentuk suara atau audio dengan memperhatikan unsur-unsurnya sehingga menghasilkan nada yang indah. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum